Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Akhirnya kita kembali dalam mata kuliah pengantar basis digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam mata kuliah pengantar bisnis digital. Dan untuk materi hari ini kita akan membahas tentang disrupsi. Nah, apa itu disrupsi? Disrupsi menurut Profesor Clayton Christensen itu di dalam buku The Innovator Dilemma, di mana disrupsi itu adalah menggantikan pasar lama, industri dan teknologi, dan menghasilkan kebaruan yang lebih efisien, menyeluruh, dan ia bersifat destruktif dan kreatif. Ini menurut Prof. Clayton. Nah, pada era sekarang ini sudah terjadi namanya peralihan lapangan pekerjaan. Sangat banyak sekarang pekerjaan-pekerjaan yang memang sudah hilang dan digantikan dengan pekerjaan-pekerjaan baru. Nah, pada data dari Komisi PBB tahun 2016, hampir separuh pekerjaan di dunia atau sekitar 2 miliar ini akan kehilangan pekerjaan di tahun 2030. Disebabkan itu karena masifnya kemajuan teknologi. Dari sini kita bisa lihat bahwa banyak sekali dan mungkin teman-teman juga bisa sadari banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang memang sudah hilang gitu. Yang paling terlihat adalah mungkin kalau misalkan dulu teman-teman yang pernah jalan-jalan ke Jabodetabek atau mungkin masuk ke tol itu dulu itu ada pegawai tol atau orang yang memang buat ini bayar gitu, pembayaran. Sekarang nggak ada, itu yang sudah terlihat dan masih banyak yang lainnya. Nah, di sini akan lebih jelas bahwa ada banyak sekali pekerjaan yang memang sudah hilang ataupun mereka sudah mulai bergeser ya. Yang pertama ada tukang pos ya. Tukang pos sekarang sudah jarang kelihatan ya. Tukang pos kalau dulu itu dianterin ke rumah-rumah, walaupun sekarang juga masih ada gitu, masih ada beberapa, tapi tidak semasif dulu gitu. Terus sekarang tuh sudah by email atau by WA atau mungkin langsung dikirim ke jasa paket yang lain gitu. Terus ada telemarketing, terus ada teller bank, translator, guru kursus, petugas tol tadi sudah disebutkan, operator warnet, tour guide, fotografer, videografer, kasir, sopir, dan lain-lain. Ini adalah beberapa beberapa pekerjaan yang sudah mulai tergusur. Menyusul nih nanti mungkin juga ada agen asuransi, farmakologi, atau mungkin pengacara, insinyur, dokter, dan lain-lain. Karena teknologi sudah masuk ke sana gitu. Walaupun belum menggusur secara total, tapi ini sudah mulai pelan-pelan tergusur gitu. Jadi seperti itu. Nah, contohnya di sini ada bahwa Google Pixel yang menggunakan headset itu mereka sudah bisa mentranslator gitu. Artinya kita sudah bisa berkomunikasi dengan orang yang memang orang tersebut dengan bahasa yang berbeda, itu langsung sudah ditranslate secara otomatis gitu. Nah, itu seperti itu, walaupun dengan biaya juga cukup mahal gitu. Tapi artinya sudah sangat mengarah ke sana. Nah, sekarang tuh sudah banyak profesi-profesi yang baru. Salah satunya ada blogger, ada web developer, apps creator, terus juga ada smart animator, game developer, terus ada cloud service spesialis, drone operator, digital marketing, content creator, dan lain. Itu adalah beberapa pekerjaan yang memang cukup baru. Artinya pekerjaan-pekerjaan ini yang memang sedang banyak orang cari gitu, untuk membuat sebuah perusahaan, untuk membangun sebuah perusahaan yang lebih besar gitu. Nah, ada beberapa organisasi yang mungkin bisa disebut dia adalah salah satu pendisrupsi atau pelaku gitu. Nah, di sini yang pertama ada perusahaan taksi taksi terbesar di dunia yang memang dia sudah sudah tanpa mempunyai supir gitu. Nah, ini ada perusahaan taksi.
Terus juga kita terkenal di Indonesia itu ada Gojek, di mana ya Gojek yang mungkin pada umumnya itu hanya tukang ojek yang ada di pengkolan gitu kan, sekarang sudah menggunakan aplikasi gitu. Dengan sekarang usernya aja udah sampai 50 juta user gitu. Terus juga ada Airbnb. Di sini terdapat ada perusahaan hotel tanpa ini ya, apa namanya, hotel yang memang sangat besar gitu. Dan ini adalah salah satu hotel terbesar di Indonesia. Terus juga untuk perusahaan reservasi. Sekarang sudah banyak banget ya perusahaan-perusahaan kayak Traveloka, terus kayak Aladin atau dan beberapa perusahaan-perusahaan yang lain. Ya ini adalah perusahaan reservasi dengan user yang sudah cukup banyak gitu. Nah, itu seperti itu. Nah, di era disrupsi ini ada beberapa perangkap yang memang sukses gitu diterapkan gitu. Dan artinya ketika memang kita masuk ke dalam perangkap itu berarti kita ya, sudah terperangkap gitu. Yang pertama adalah masuk ke dalam zona nyaman gitu. Artinya di sini kita sudah dibuat nyaman dengan segala hal yang memang sudah disediakan oleh teknologi gitu. Semakin kita nyaman, semakin kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah kita semakin malas gitu. Kita hanya yang penting kamu punya uang, ya kamu akan bisa melakukan banyak hal. Terus yang kedua adalah lalai mengembangkan kompetensi lain. Ketika nanti teman-teman di era disrupsi digital yang sekarang itu tidak mempunyai kemampuan atau tidak mempunyai skill yang lain, ya teman-teman akan stuck gitu. Teman-teman akan diam di tempat itu. Teman-teman akan bingung mau ngapain nih gitu setelah ini. Makanya kompetensi skill itu tetap sangat perlu ditingkatkan. Terus yang kedua adalah kurang keberanian. Nah, di kurang keberanian ini artinya teman-teman itu wajib mempunyai tingkat kepedean gitu. Wajib mempunyai tingkat kepercayaan diri yang tinggi gitu. Karena kita akan bertemu dengan banyak orang, banyak dari luar negeri, lintas negara gitu. Nah, karena dengan seperti itu kita akan melihat kompetensi di sana seperti apa. Kalau kita tidak punya keberanian ya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah itu. Terus selanjutnya adalah mencari kambing hitam. Nah di sini ketika memang dengan segala hal yang memang sudah terjadi, mungkin kita sudah nyaman, kita juga nggak mau lah cari skill yang lain. Terus juga kita pede, akhirnya ya kita akan menyalahkan, aduh ini salah pemerintah, ini salah instansi pendidikan, ini salah tempat-tempat, atau kita bisa jadi kita menyalahkan Tuhan gitu loh, karena memang kok bisa seperti ini sih gitu, atau kita menyalahkan hal yang lain, padahal ya kita sendiri yang tidak mau berbenah gitu. Terus yang kedua, yang selanjutnya adalah lebih nyaman dengan sesuatu yang lama walau disadari sudah usang. Nah ini juga perlu ini ya, perlu evaluasi terkait kegiatan-kegiatan yang memang ada di kita gitu. Jangan sampai kita terbiasa dengan keadaan-keadaan yang lama, dengan pola-pola yang lama. Terus yang terakhir adalah kurang percaya diri, hampir sama dengan kurang keberanian. Kita harus percaya diri terhadap kemampuan kita. Nah, di sini ada beberapa perusahaan yang memang sudah terdisrupsi ya. Teman-teman juga tahu, dulu kita punya Nokia, kita punya BlackBerry, kita punya Motorola, Kodak, dan lain-lain. Ini adalah perusahaan yang memang tidak mau berkembang gitu. Itu jadi seperti itu. Atau mungkin mereka sudah mau berkembang, tapi dijegal lah sama perusahaan-perusahaan ini, kan bisa jadi. Tapi ini adalah bukti bahwa perusahaan ini sudah terdisrupsi oleh kegiatan-kegiatan di bidang digital. Nah, di sini juga kecepatan eksponensial terhadap disrupsi itu, ini ada beberapa perusahaan yang memang cepat banget dengan adanya seperti ini, mereka cepat berkembang. Mungkin teman-teman juga tahu lah sekarang ada namanya ChatGPT. ChatGPT itu baru 2 bulan jalan, baru 2 bulan itu 2 bulan jalan dari 2022 itu sudah banyak banget usernya. Terus juga ada Threads ya. Terus TikTok ya udah cukup lama ya. Tapi yang mungkin yang terbaru adalah ChatGPT, di mana dengan ChatGPT itu usernya langsung banyak banget, penggunanya langsung banyak banget. Dan yang lain-lainnya kayak Facebook, YouTube, dan lain-lain yang mungkin teman-teman sudah tahu. Kalau mungkin berada di zaman yang lama, ChatGPT juga nggak mungkin bisa terkenal seperti sekarang. Dia cepat
gitu pertumbuhan. Nah, ada strategi di mana menurut Peter Drucker itu adalah ini teknologi atau teknologi yang baru ditambah dengan old mindset atau pemikiran-pemikiran lawas, pemikiran-pemikiran tua itu adalah sebuah kesalahan. Artinya ketika memang kita sudah punya teknologi yang baru, ya kita juga harus punya pandangan jauh ke depan gitu, pandangan yang memang sudah yang baru itu, bukan yang pandangan-pandangan lama lagi. Selanjutnya adalah peradaban dunia. Menurut Daniel Hyping itu adalah peradaban itu kan itu mengarah ke arah konseptual, di mana ekonomi tidak berjalan karena sektor energi atau alam, modal atau tenaga kerja tetapi bergerak karena ide, konsep dan kreativitas dan inovasi. Nah ini penting bahwa sekarang itu kita hanya modal ibaratnya pengetahuan, hanya modal ibaratnya kita punya konsep yang bagus, kreatif dan inovasi terhadap kegiatan-kegiatan yang sebelumnya sudah dilakukan, itu akan arahnya ke sana. Nah, dalam budaya digital juga kita perlu memperhatikan beberapa hal-hal yang ada di sini. Yang pertama adalah agility, di mana agility itu adalah kapasitas untuk berubah dan bereksperimen. Nah, dengan adanya ini kita harus mempunyai sifat agility, bahwa kita tuh harus siap dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di depan. Terus yang kedua adalah innovation. Ini memiliki perhatian lebih terhadap inovasi. Artinya kita harus bisa membedakan terhadap aktivitas-aktivitas yang memang sudah lama gitu. Terus juga creativity. Dan creativity adalah kita memiliki kemampuan kreatif yang jauh di atas rata-rata gitu. Nah, terus juga ada anticipatory, di mana kalau anticipatory kemampuan untuk mengantisipasi dan bertindak cepat dalam keterdesakan. Terus yang selanjutnya ada eksperimental. Di sini adalah kesediaan untuk mencari dan mencoba sesuatu yang baru ya. Jangan takut untuk mencoba itu. Terus yang selanjutnya adalah open mindset. Ini adalah keterbukaan terhadap nilai-nilai baru. Terus yang terakhir itu adalah networking, itu kemampuan untuk menggunakan jejaring kolaborasi. Dan ini sangat penting dengan budaya digital yang memang ada saat ini. Di dalam digital mastery, kita juga harus mempunyai beberapa hal. Yang pertama adalah digital attitude, leader skill, dan digital leadership capability. Yang pertama adalah digital attitude itu adalah tentang digital knowledge. Artinya kita juga harus tahu nih pengetahuan tentang digitalisasi. Jangan sampai kita terbiasa dengan model-model lawas gitu, dengan penjualan yang konvensional gitu. Kita harus tahu cara jualan, bagaimana menggunakan search engine automation. Kita juga harus tahu tentang ads gitu. Nah, kita harus tahu tentang digital. Terus yang kedua adalah digital experience. Nah, di sini kita juga harus tahu, harus berpengalaman gitu. Artinya kalau memang kita di digital itu, ini bukan soal berhasil atau tidak, tapi soal bagaimana kita sudah banyak mencoba, dan dari banyak percobaan itu kita akan tahu mana yang berhasil. Terus yang kedua adalah leader skill. Nah, leader skill ini nanti terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah visional leadership, yang selanjutnya adalah transformation leadership. Visional leadership itu adalah kemampuan untuk menciptakan visi, misi, sasaran, dan tujuan ya, untuk menciptakan vision ke depan. Terus yang kedua adalah transformation, itu adalah kemampuan untuk mengelola perubahan. Nah, ini yang harus dipunya juga nih untuk teman-teman. Terus yang lainnya adalah digital leadership capability, di mana ini adalah tentang belajar tentang teknologi leadership, digital visioning, sama digital execution. Nah, teknologi leadership ini adalah tentang pengetahuan aplikasi digital, ya, hampir sama dengan digital knowledge. Tapi kalau di sini lebih kepada bahwa kita harus bisa mendalami terkait kemampuan aplikasinya, bagaimana membuat aplikasi, bagaimana aplikasi itu berjalan. Nah, itu seperti itu. Terus ada digital visioning, ini adalah keterampilan menciptakan visi digital. Di satu sisi kita sudah menciptakan produk digitalnya, di sisi lain kita harus tahu produk digital ini kira-kira akan bertahan berapa lama. Nah, terus yang selanjutnya adalah digital execution. Nah, digital execution ini adalah untuk kemampuan untuk menciptakan organisasi digital. Ya, kita bisa sebut dengan contoh, kita bisa membuat sebuah startup gitu. Nah, ini juga diperlukan. Oke, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.